Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, jadi kali ini saya akan bahas Pi Network atau PI Network ya, terkait perkembangan terakhirnya ini teman-teman, atau last update-nya. Dan sekali lagi tetap do your own research atau do your teman-teman, dan konten ini khusus buat teman-teman yang member dari Pi Network ya. Dan sekali lagi buat teman-teman semuanya ya yang mau dior tentang Pi Network ya, silakan ya, itu bebas. Karena ya sekali lagi setahu saya di Pi Network ini tidak ada yang dirugikan, atau kalian download Pi Network terus kalian disuruh deposit, tidak ada seperti itu teman-teman sejauh ini. Itu kenapa ini Pi Network ini juga banyak diupdate ya, atau banyak diangkat beritanya oleh media-media yang besar ya, terutama yang kali ini saya mau angkat dari Crypto Potato teman-teman ya. Karena ini sangat-sangat penting dan sekali lagi last update ya untuk Pi Network teman-teman. Jadi buat kalian semua tetap pantengin. Oke, semua yang terjadi dengan jaringan Pi ya atau PI ya, dari awal hingga daftar kontroversial terbaru ya. Kontroversial kemarin ya sempat bikin saya kaget juga ya, karena konon katanya ya dengan berita itu Pi Network sudah di listing bursa ya teman-teman. Belum di listing tetapi dia sudah ada di lobby trade ya. Di Hobi kalau saya tidak salah ya, di Hobi sudah ada, tapi sudah dikonfirmasi itu bukan Pi Network teman-teman ya, itu bukan Pi Network yang asli. Karena Pi Network yang asli ya belum di mainnet ya, kira-kira seperti itu untuk kelas update-nya. Oke, kita langsung bahas teman-teman. Apa itu jaringan Pi ya? Apakah ini penipuan ya? Mari selami lebih dalam proyek dan kontroversi terbaru. Jadi Pi Network adalah proyek kriptokurrensi kontroversial yang telah berada di seluruh industri kripto selama beberapa minggu terakhir, setelah token tersebut terdaftar di beberapa bursa kripto ya, termasuk platform populer yaitu Huobi teman-teman ya. Semenjak dimulai 4 tahun lalu, proyek ini telah menarik jutaan orang di seluruh dunia karena pengguna dapat memining atau menambang dan mendapatkan token asalnya atau token asli ini yang dijuluki Pi ya, dengan menyelesaikan tugas-tugas sederhana ya. Jadi ada quest-quest di sana teman-teman. Beberapa ahli telah menyuarakan ya keprihatinan tentang legitimasi ya jaringan PI yang mengklaim bahwa proyek tersebut ya hanyalah skema Ponzi klasik yang berusaha menipu investor dalam jangka panjang. Tetapi apakah benar ya? Mari kita lihat. Jadi sini ada artikel teman-teman ya. Artikel ini mengungkapkan segala sesuatu jaringan PI dari awal hingga daftar kontroversial terbarunya. Jadi di sini ada beberapa poin teman-teman ya, keterbatasan mempertaruhkan diri teman-teman ya, apa itu jaringan PI, bagaimana cara kerja PI ya, daftar kontroversial PI coin atau PI coin ini, apakah PI coin penipuan, dan tanggapan terakhir kira-kira seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin sudah tahu ya, saya rasa di sini teman-teman yang nonton ini para member juga ya, jadi saya nggak bahas yang apa itu PI Network teman-teman ya. Saya mau langsung di poin yang penting teman-teman. Oke, kita masuk di daftar kontroversial koin PI ya, di mana Anda bisa berdagang PI teman-teman ya. Pada 18 Januari teman-teman 2023 tidak ada tanggal pasti kapan koin PI akan didaftarkan untuk diperdagangkan sejak diluncurkan pada tahun 2019 ya. Proyek tersebut gagal mengumpulkan nilai untuk cryptocurrency ya. Dan roadmap dari PI Network ya menampilkan 3 fase ya. Tim telah mencapai 2 fase pertama ya, desain proyek, distribusi ya, bootstrap grafik tracing ya, dan testnet. Ini sudah masuk ke tahap testnet teman-teman ya. Menurut white paper blockchain, PI akan dirilis saat fase 3 mainnet ditayangkan ya pada Desember 2022. Beberapa bursa kripto termasuk Huobi ya, Bitmark dan XD.com mendaftarkan versi sintetik koin PI dengan pasangan perdagangan PI di pair ke USDT ya. Ini sekali lagi ya versi sintetik ya. Jadi ya sintetik itu apa, kalian bisa bedakan lah rumput asli dan rumput sintetik ya. Bisa dibilang seperti itu biar lebih simpel ya. Namun perlu dicatat ya bahwa aset digital yang menandai koin PI di bursa ini hanyalah token IOU ya, IOU yang dapat digunakan pengguna untuk berspekulasi tentang pergerakan harga PI. Ini berarti pemegang PI tidak dapat menyimpan atau menjual akumulasi token mereka di bursa ini ya. Jadi jelas ya, ini di IOU. Jadi kita ya, jadi kalian, jadi teman-teman semuanya yang punya PI ya,
tidak bisa mentransfer ya, tidak bisa mentransfer PI langsung ke Bitmart, Huobi dan lain-lain, nggak bisa teman-teman ya, yang mengaku sudah melisting. Dan lain ceritanya dengan statement yang diberikan oleh tim dari PI, karena itu bukan PI asli. Jadi terlepas dia IOU atau bukan teman-teman, itu bukan PI network ya, kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Karena gini teman-teman ya, kita tahu member dari PI network itu di seluruh dunia itu untuk di Play Store saja ya, saya lihat downloadnya itu 50 M plus ya, atau 50 juta user lebih, 50 juta user lebih yang sudah mendownload. Otomatis ya katanya di apa ya, istilahnya pionir dari apa namanya, Pi Network ini 50 juta lebih. Makanya mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan listing ya dengan nama PI Network, bahkan logonya sama teman-teman ya, untuk menggait ini ya, untuk menggait massa, bisa dibilang seperti itu. Tapi ada salahnya juga ya, salah juga di pihak PI Network ya. Seharusnya cepat-cepat listing supaya orang nggak meniru dengan nama yang sama dan melisting ya dengan tujuan hanya menarik member, kira-kira seperti itu. Nah, terlepas dari harga Pi Network itu akan beberapa ratus ribu, ada yang bilang sekitar $100, $125, bahkan ya ada yang bilang sampai $300 ya. Terlepas dari berapa harga Pi Network, teman-teman semua yang punya ya, atau kalian pionir di sini, kalian harus menunggu selesai mainnet dan betul-betul ada ada pengumuman resmi dari pihak Pi Network ya, kalau mereka sudah di listing ya. Biasanya ya dari pihak exchange pasti akan nge-tag ya pihak Pi Network jika itu benar-benar sah di listing ya. Jadi kalau kita berbicara ini scam atau tidak ya, saya nggak mau bahas itu ya, karena sudah ada kejelasan ya untuk di Pi Network teman-teman ya, karena mereka digadang-gadang memang bakal listing ya, digadang-gadang bakal listing, tapi tetap kita berdasarkan kepada fakta. Kalau sudah listing ya kita berbicara sudah listing, tapi saat ini belum listing ya belum bisa kita bilang sudah listing ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya teman-teman ya. Apakah PI Network itu penipuan ya? Sejak jaringan PI mulai mendapatkan daya tarik, para ahli telah menyarankan keprihatinan ya tentang legitimasi ya, keamanan dan potensi penipuan proyek. Namun sulit untuk menyebut jaringan PI sebagai penipuan langsung karena proyek tersebut tidak mengharuskan pengguna membayar untuk mengakses layanan platform. Yes, saya setuju ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan Pi Network itu penipuan, ponzi dan lain-lain. Tidak bisa teman-teman. Karena apa? Karena nggak ada deposit ya. Di sini tidak ada yang mengharuskan pengguna harus membayar atau deposit atau mengakses ketika mengakses PI Network gitu loh teman-teman ya. Jadi di sini sejauh ini belum ada yang dirugikan ya. Nggak tahu yang lain ya, yang berkonsep lain ya, yang bahaya, yang membuat konsep sendiri tentang PI Network. Tapi kalau kita dari nol kita mendownload Pi Network ya dan kita jalankan ya, itu tidak ada namanya mengeluarkan uang. Kalau data ya pasti bukan terkuras ya, pasti mengeluarkan data karena itu internet ya kan. Ada juga yang sempat bahas ya, ya jelas Pi Network ini merugikan karena buang-buang kuota aja ya, buang-buang internet aja. Saya mau sampaikan ya, ini kan Pi Network ada acuan untuk listing ya, entah kapan, tetapi dia sudah mulai mainnet teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Kalian pilih deh, kalian mau buang kuota nonton bokep atau kalian buang kuota untuk hal positif ya. Jadi ya kalau saya pun disuruh pilih, saya akan lebih memilih membuang kuota untuk di Pi Network daripada membuang kuota untuk di bokep ya. Kasarnya seperti itulah teman-teman. Jadi menurut saya nggak ada yang dirugikan ya. Jadi kalau dibilang ponzi dan lain-lain, dari tim kripto pun tidak melihat ada penipuan di dalam Pi Network karena ya kita nggak dirugikan secara materi ya atau deposit dan lain-lain. Oke, tapi di sini ya bertolak belakang, meskipun demikian perlu dicatat bahwa waktu pengguna dapat dirampok karena aktivitas yang mereka lakukan di platform mungkin gagal menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang ya. Jadi di apa namanya, kontranya di sini adalah rugi waktu ya, rugi waktu atau bisa dibilang ya kita buang-buang waktu lah seperti itu. Tetapi bagaimana jika suatu saat Pi Network ini di listing? Nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah harganya $1 ya, nggak usah harga Rp1.000 saja. Ketika Pi Network ini di listing teman-teman, itu suatu value yang besar karena tanpa modal gitu loh ya. Tapi sekali lagi saya nggak ngajak atau apa ya teman-teman ya, karena saya belum pakai juga gitu loh ya. Oke, dan kesimpulan di sini ya singkatnya, jaringan Pi Network
memungkinkan pengguna melakukan operasi penambangan melalui ponsel cerdas atau smartphone. Jadi kalian download, kalian bisa mining di dalamnya ya. Tapi apapun itu kita tetap tunggu info pasti ya, kapan di listing. Intinya kalau ada orang berbicara ini ponzi, ada orang yang berbicara ini penipuan, silahkan ya, silahkan berbicara seperti itu karena kalian juga punya hak untuk berbicara, silahkan. Tetapi sejauh ini apa yang akan kita jawab ya ketika orang bilang ponzi? Ya jelas ya saya nggak bisa jawab karena yang nggak dirugikan gitu loh ya. Lain cerita setiap download itu kita harus bayar 1 juta rupiah ya. Setelah itu cari orang dan orang itu masuk lagi 2 juta rupiah. Nah itu mungkin bisa kita pastikan ini ponzi, ini penipuan gitu loh. Tapi sejauh ini masih aman-aman saja. Doa saya semoga cepat-cepat listing teman-teman biar kalian para membernya atau para pionirnya bisa cuan luber ya. Amin amin amin. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.